Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fairuz Alhadi. Di sini saya akan membantu adik-adik untuk pembahasan IPA kelas 7 semester 1 dan bab 1. Oke, di sini bab 1 itu akan menjelaskan tentang yang namanya objek IPA dan pengamatannya ya. Oke, sebelum kita untuk bereksperimen, kita di sini harus mengetahui dulu apa itu IPA dan apa itu pengamatannya. Nah, IPA itu kan singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Atau kita simpulkan bahwa IPA itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan alam. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu definisinya IPA, lalu kita ke pengamatannya. Cara pengamatannya itu banyak ya, atau kita sebut dengan yang namanya cara penyelidik IPA ya. Itu banyak ya caranya ya. Di sini Ibu sedikit bagiannya cara penyelidikannya. Pertama itu bisa dengan cara mengamati ya. Cara penyelidik itu pertama bisa dengan cara mengamati. Contohnya, jadi kamu misalkan lagi mempraktekkan sebuah jenis bunga. Kamu lihat, amati itu misalkan bunga mawar. Kamu lihat itu bunga mawar ternyata bentuknya seperti ini. Dan bunga mawar ini ternyata dia jenisnya apa? Itu seperti itu kalau mengamati. Terus kedua, bisa dengan cara yang namanya mengelompokkan. Kalau mengelompokkan ini itu kayak tadi jenis-jenis ya. Kayak contohnya, kamu lagi mengamati sebuah hewan yang berjenis mamalia. Nah, di sini kamu kelompokkan apa aja sih hewan yang termasuk ke dalam jenis mamalia. Nah, ini kamu kelompokkan di sini. Itu cara penyelidikan kedua. Yang ketiga, penyelidikannya itu bisa menggunakan alat. Misalkan, kamu mau lihat sebuah bakteri-bakteri yang ada pada tumbuhan. Nah, itu kan kita tidak bisa melihat secara langsung, tetapi kita membutuhkan alat. Apa nama alatnya? Yaitu adalah mikroskop. Kita bisa lihat benda-benda kecil atau bakteri-bakteri itu melalui yang namanya mikroskop. Nah, itu kan mikroskop itu sebuah alat untuk mengamati sebuah objek, itu seperti itu contohnya ya. Terus selanjutnya itu ada yang namanya menafsirkan. Maksudnya menafsirkan ini masih keterkaitannya dengan yang namanya mengamati ya. Setelah mengamati baru kita dapat menafsirkan sebuah hasilnya yang kita amati tadi. Yang tadi contohnya seperti bunga mawar, berarti kita tafsirkan tuh, kita simpulkan bahwa bunga mawar itu termasuk jenis apa. Ada bunga mawar itu bentuknya seperti apa, itu seperti itu. Oke adik-adik sampai sini ngerti ya. Itu adalah cara penyelidik IPA. Oke, sampai sini langsung kita masuk ke dalam pengukuran. Di dalam IPA pasti ada yang namanya pengukuran. Ya, pengukuran itu alatnya. Alatnya untuk diukur. Definisi dari pengukuran itu adalah membandingkan sebuah besaran yang diukur dengan besaran sejenisnya. Jadi kamu bandingkan, misalkan kamu lagi membuat meja. Coba kita bandingkan dengan yang namanya jengkalan dan penggaris. Itu pasti berbeda hasilnya. Nah, itu maksudnya adalah pengukurannya. Ya, jadi membedakan. Nah, di dalam pengukuran ini itu dibagi menjadi dua. Yaitu ada yang namanya besaran dan ada yang namanya satuan. Ya, pengukuran itu ada besaran dan ada satuan. Apa itu sih Bu, besaran dan satuan? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa definisi dari besaran atau pengertian dari besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan hasilnya dapat dinyatakan dengan angka. Kalau satuan itu adalah ukuran dari suatu besaran. Maksudnya apa sih?
Jadi contohnya misalkan seperti ini. Misalkan di sini ibu sebut dengan 30 meter. Contohnya ya. Misalkan 30 meter. Nah, maksudnya apa, Bu? Nah, di sini kita harus kita ketahui besarannya itu dan satuan itu yang mana. Nah, tadi kan udah tahu ya definisi dari besaran. Besaran itu kan dinyatakan dengan angka, berarti yang hurufnya atau yang ininya sebuah angka. Nah, itu namanya besaran. Ya, yang sebuah angka itu namanya besaran. Nah, kalau nah di sini kan contohnya meter ya, berarti M ini adalah satuan. Contoh lainnya selain meter itu ada kilometer, hektameter, dekameter, dan seterusnya. Kalau itu dalam besaran berat. Kalau misalnya dalam jam itu ya satuannya adalah detik, jam, menit, itu masuk dalam satuan. Oke, sampai sini pahami ya. Oke, belum selesai sampai sini. Nah, ternyata di dalam besaran ini kita bagi lagi. Tuh, kita bagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan. Aduh Bu, apalagi sih ini? Oke, Ibu jelaskan di sini ya. Di sini besaran itu kan dibagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sini Ibu jelaskan salah satu. Pertama besaran pokok ya. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu atau bisa disimpulkan bahwa besaran yang satuannya sudah dinyatakan dalam satuan baku atau sudah ditetapkan, tidak bisa diubah. Itu seperti itu kalau besaran pokok. Ya. Nah, di dalam besaran pokok ini ada macam-macamnya. Apa aja sih macam-macamnya? Oke, di sini kita tulis ya, besaran pokok macam-macamnya. Oke, kita lanjut ya. Di sini besaran pokok itu macam-macamnya itu di sini Ibu kasih sebagian aja ya. Oke, besaran pokok itu macam-macamnya itu banyak. Ada yang namanya panjang, waktu, massa, suhu, dan kuat arus listrik. Nah, panjang ini satuannya adalah meter atau kita singkat dengan M kecil. Yang kedua itu adalah waktu, satuannya adalah detik atau sekon. Dan ketiga itu adalah yang namanya massa, satuannya adalah kilogram atau Ibu singkat dengan yang namanya kg. Yang keempat itu ada yang namanya suhu. Suhu itu adalah satuannya Kelvin. Dan yang kelima itu ada yang namanya kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Nah, ini bagian dari contoh besaran pokok ya, atau besaran yang sudah dinyatakan dalam satuan internasional. Ini adalah contoh dari besaran pokok. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam besaran turunan. Oke, di sini besaran turunan itu adalah besaran yang masih keterkaitannya dengan yang namanya besaran pokok. Jadi masih ada hubungan dengan besaran pokok ya. Atau kita simpulkan bahwa besaran turunan ini ya adalah yang memiliki rumus yang terdapat pada besaran pokok. Contohnya apa sih contohnya? Kita lihat di sini. Di sini Ibu contohnya sebagian saja ya. Selanjutnya kalian bisa dilihat. Oke, bisa cari sendiri. Di sini contohnya besaran turunan. Kan tadi Ibu bilang besaran turunan itu adalah besaran yang memiliki rumus. Apa aja? Yang pertama di sini Ibu contohkan itu adalah kecepatan. Yang kedua percepatan, yang ketiga volume, yang keempat luas, yang kelima gaya. Nah, di sini Bu kasih tahu nih ya rumusnya ya. Ini sangat diperlukan dalam ilmu pengetahuan alam. Sampai nanti kalian tingkat kuliah juga ada seperti ini. Oke, maka tolong difahami ya.
Di sini Ibu akan menjelaskan pertama yaitu adalah kecepatan. Kecepatan itu lambangnya adalah V, V ya, V. Oke, rumusnya adalah S per T atau jarak dibagi waktu. S itu jarak, T itu waktu, ya. Satuan dari kecepatan itu adalah meter per second atau Ibu singkat adalah M per S, ya. Second itu detik ya. Oke, kita lanjut yang kedua, itu ada yang namanya percepatan. Percepatan itu lambangnya adalah A, di mana dalam ilmu fisika kita rumuskan bahwa percepatan adalah kecepatan dibagi waktu atau kita singkat dengan V per T, ya. Nah, satuan dari percepatan itu adalah meter per second kuadrat atau disingkat dengan M per S pangkat 2. Itu pangkat 2 namanya kuadrat ya. Oke, next kita lanjut. Contoh ketiga itu Ibu misalkan dengan volume. Tahu ya volume ya, volume di sini Ibu contohkan pada volume kubus. Volume itu lambangnya itu adalah V besar. Dirumuskan bahwa V sama dengan S kali S kali S, sisi kali sisi kali sisi. Satuannya adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang Ibu jelaskan contoh keempatnya itu adalah luas. Di sini Ibu contohnya adalah persegi panjang ya. Luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Satuannya adalah meter kuadrat. Oke. Selanjutnya, contoh kelima itu ada yang namanya gaya. Ya. Gaya itu lambangnya adalah F besar, bukan F kecil ya. Beda maknanya F besar dan F kecil. Kalau F besar itu namanya gaya, kalau F kecil itu namanya frekuensi. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Gaya ini lambangnya F, kita dapat rumuskan bahwa F sama dengan massa dikali percepatan. Atau kita singkat M dikali A. A-nya kecil ya, bukan A besar. A besar beda maknanya. F sama dengan M kali A. Satuannya apa gaya? Oke, kita lihat sini. Satuan dari gaya itu adalah Newton atau kita singkat dengan N. Oke, sampai sini paham ya? Ini adalah contoh dari yang namanya besaran pokok dan yang namanya besaran turunan. Oke, sampai sini paham ya? Oke, di sini kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya mengonversi satuan besaran pokok. Ya, mengonversi satuan besaran pokok itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya konversi panjang, ada yang namanya konversi waktu, dan satu lagi ada yang namanya konversi massa. Di sini Ibu akan menjelaskan satu-satu. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang yang namanya konversi panjang. Ya, konversi panjang itu contohnya kayak kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalau misalkan dia turun, berarti dia adalah dikali. Kalau dia naik, itu adalah dibagi. Ya, satu langkahnya itu adalah bernilai 10. Ya, mau dia kali, mau dia dibagi, itu satu langkahnya adalah 10. Oke, sampai sini paham ya. Sekarang kita lanjut next, yaitu tentang yang namanya konversi waktu. Konversi waktu itu
Ya kita berhubungan dengan yang namanya jam. 1 jam itu adalah 60 menit. 1 jam 3600 detik. 1 menit adalah 60 detik. Ya. Ini adalah konversi waktu. Kalian hafalin ya. Oke, lanjut kita masuk ke dalam konversi masa. Hampir sama dengan konversi panjang. Ya. Susunannya sama, cuman kita ganti aja. Kalau konversi massa atau kita sebut dengan berat itu dengan kilogram, hektagram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Itu sama kayak caranya kayak konversi panjang. Kalau turun dia dikali. Kalau misalnya dia naik berarti dia dibagi. Satu langkahnya juga sama, yaitu adalah 10. Oke, penasaran ya contoh soalnya ya? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan contoh soalnya, oke? Oke, di sini Ibu akan kasih contoh tentang konversi panjang ya. Misalkan di sini contoh soalnya yaitu 2 km diubah menjadi meter. Itu yang soal pertama. Yang soal kedua itu misalkan 200 cm diubah ke dalam desimeter. Bagaimana caranya? Kita lihat sama-sama di sini ya. Kalian perhatiin ini ya. Oke. Di sini contoh kita jawab di sini ya. Nomor 1 dulu. Kilometer ke meter itu naik atau turun sih? Kilometer ke meter. Dia tuh turun. Berarti kalau turun dia lambangnya adalah dikali ya. Oke, berarti di sini 2 tadi kan lambangnya dikali ya, kita kali. Ya. Kali berapa? Kita lihat di sini turunnya dia berapa? Dari kilometer ya, kita hitung ya. 1 2 3. Berarti bukan dikali 3 ya, tapi nolnya ada 3 kali. Bukan dikali 3 atau bukan dikali 10 atau 30. Tapi nolnya ada 3. Kan tadi satu langkahnya 10. Berarti kalau 3 langkah berarti nolnya ada 3. Ini 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kali. Caranya gimana? Kita kali aja ini nih. 2 dikali 1. 2 kali 1 kan 2. Nolnya di sini berapa? Ada 3. Satuannya adalah meter. Oke, lanjut ya contoh yang kedua. Diubah ke dalam desimeter. Sentimeter ke desimeter itu naik atau turun sih? Itu dia naik ya, berarti lambangnya adalah dibagi. Oke. Sini berarti 200 dibagi. Dia berapa langkah sih dari sentimeter ke desimeter? Kita hitung ya. 1. Berarti dibagi 10. Ya itu kita gampang aja ya, cari gampangnya. Ini nolnya kan 1, di sini ada 2. Kita coret 1, di sini kita coret 1. Sisa kan 20. 20 bagi 1 adalah 20. Satuannya apa? Desimeter. Selesai. Sampai sini paham ya? Oke, di sini kita lanjut ya. Contoh yang kedua yaitu adalah konversi waktu. Contohnya adalah pertama kita ubah dari 3000 meter diubah menjadi jam. Yang kedua 7200 detik diubah menjadi jam. Ketiga 2 jam diubah ke dalam menit. Oke. Yang pertama kalau 3000 menit ke jam. 1 jam itu adalah kan 60 menit. Berarti kalau 3000 menit ya itu adalah berarti 3000 dibagi 1 jam kan 60 menit. Kita berarti sini dibagi 60. Jadi kita coret sini 1, kita coret 1, sisa kan 300 bagi 6. 30 bagi 6 itu adalah 5. Sisa nolnya 1 ya. Jadi 50. Adalah 50 menit.
50 jam ya. Berarti hasilnya adalah 50 jam. Oke, sampai sini paham ya. Kita lanjut yang kedua. Itu adalah 7.200 detik. Kita ubah ke dalam jam. 1 jam adalah 3.600. Berarti tinggal dibagi aja. 7.200 dibagi 3.600 adalah, ini kita coret 2, kita coret 2. 72 dibagi 36 itu adalah hasilnya 2. Ya. Berarti hasilnya adalah 2 jam. Yang ketiga, 2 jam diubah ke dalam menit. Berarti 1 jamnya kan 60 menit. Tinggal dikali 2 dikali 60. Hasilnya adalah 120 menit. Oke, ini adalah contohnya ya. Oke. Sampai yang tadi Ibu jelaskan, sekarang kalian latihan soal ya. Dicoba-coba di rumah, selamat mengerjakan. Ini contoh soalnya ya. Ini latihan soalnya. Oke, ini soalnya. Ini 1 sampai 5 dan ini dari 6 sampai 10. Oke. Selamat mengerjakan anak-anakku. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Oke, terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe ya. Oke, thank you.